Hari ini kita akan sampai di bagian terakhir dari seri khotbah Me and My Family. Dan ini bagian yang kelima. Sepanjang firman Tuhan bulan ini, saya benar-benar mencoba untuk mempraktekkan itu secara real di dalam hidup saya. Jadi bukan cuma teori firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh sebuah kehidupan. Itu yang saya ingin coba bagikan kepada saudara semua. Karena itu doa saya firman Tuhan bulan ini sungguh-sungguh mengubah hidup kita, membangun diri kita, dan membawa pemulihan buat keluarga kita. Oke? Nah, di bagian yang terakhir ini saya ingin bagikan pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Carrier of Joy atau pembawa sukacita. Tahukah saudara bahwa kehadiran anak seharusnya membawa sukacita bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Terlebih dahulu kita baca di dalam Kejadian 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini kisah ketika Ishak lahir dan benar-benar kelahiran Ishak, kehadiran Ishak itu membawa sukacita buat orang tuanya, buat Abraham dan Sarah. Saya bacakan. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Jadi kalau Anda bisa membayangkan kejadian pada waktu itu, benar-benar kelahiran Ishak itu membuat Sarah tertawa, membuat Abraham tertawa, membuat banyak sukacita ada di dalam keluarga itu. Sampai-sampai saking melimpahnya sukacita itu, Alkitab mencatat Abraham mengadakan perjamuan besar. Jadi Anda bisa bayangkan, diadain pesta besar. Kenapa? Karena sukacitanya mereka atas berkat Tuhan yang luar biasa. Yaitu Tuhan karuniai mereka dengan seorang anak. Dengan Ishak. Jadi sungguh-sungguh keberadaan seorang anak itu Tuhan berikan dengan maksud untuk mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Sukacita bagi keluarganya. Doa saya buat para orang tua di dalam nama Yesus, sama seperti pertama engkau merasakan sukacita ketika engkau punya anak, demikian pula hari ini dan bahkan seterusnya sukacita itu tetap ada, bahkan berlimpah-limpah di dalam hati saudara. Nah, memang kadang-kadang ini tidak selalu semudah itu. Kenapa? Karena waktu masih kecil kita ngelihat anak kita, waduh lucu, imut dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan dia bertambah besar, kadang-kadang ada yang namanya kenakalan, ada yang namanya masalah, ya ada yang namanya tantangan. Dan sebagian orang saudaraku sukacitanya mulai luntur. Sebagian orang tua sukacitanya mulai hilang. Tapi doa saya hari ini Tuhan memulihkan kembali sukacita itu di dalam hati saudara. Di dalam keluarga saudara. Oke. Anda coba belajar, teladani Tuhan. Kenapa kok Tuhan selalu penuh dengan sukacita? Karena Tuhan itu komitmen di dalam mengasihi. Coba Anda renungkan. Ya, waktu Samuel masih kanak-kanak, Anda bisa lihat dalam Alkitab, Tuhan mengasihi Samuel. Bahkan Samuel sudah tua sekalipun, Tuhan tetap mengasihi Samuel. Seperti itu komitmennya Tuhan kepada kita. Juga sama Daud, saudaraku. Waktu masih remaja, Tuhan mengasihi Daud. Sampai tua renta, sampai akhir hidupnya, Tuhan semakin mengasihi Daud. Demikian pula dalam hidup saudara dan saya, kasih Tuhan
tidak pernah pudar, tidak pernah luntur. Kasih-Nya semakin nyata, semakin berlimpah di dalam hidup kita. Demikian pula doa saya, saudara, terhadap anak-anak saudara. Waktu masih pertama kali dia lahir, Anda bersuka cita. Tapi doa saya, Anda mengasihinya bukan cuma di awal. Tapi waktu anak saudara jadi remaja, waktu anak saudara bertumbuh dewasa, Anda tetap mengasihi apapun yang terjadi. Mungkin saudara nggak suka dengan apa yang dia lakukan sekarang. Tapi tetap ambil komitmen. Tetap mengasihi dia sebagai anak, sebagai pribadi. Karena dia anak saudara, Anda mengasihi dia dan sukacitamu tetap akan melimpah. Doa saya itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Tapi hari ini yang saya mau fokus adalah saya mau bicara kepada kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Sama seperti kayak saya. Di satu sisi saya adalah orang tua terhadap anak-anak saya. Tapi di sisi yang lain saya juga adalah anak terhadap orang tua saya. Nah hari ini kita mau belajar untuk sebagai anak bagaimana kita jadi anak yang bisa mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Oke, waktu kita lahir orang tua kita happy apa enggak happy, sukacita apa enggak sukacita dengan keberadaan kita, itu di luar kendali kita. Ya, nggak ada yang kita bisa lakukan karena kita baru lahir, kita masih bayi. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, saudara semakin dewasa, orang tuamu bersuka cita apa tidak atas hidupmu sangat dipengaruhi dengan pilihan-pilihan hidup kita. Jadi hari ini saya berdoa melalui firman Tuhan ini, kita semua bisa belajar jadi anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Kenapa itu penting? Karena anak yang tahu untuk mendatangkan sukacita buat orang tuanya, ada berkat Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Dan berkat itu disebut dengan berkat Bapa. Ya, ini berkat dari orang tua itu adalah berkat Bapa. The Father's blessings. Kalau Anda dapat berkat Bapa ada atas hidup saudara, saya mau ngomong begini. Berkat Bapa itu akan memberi saudara sayap. Sehingga dalam hidupmu, dalam perjuanganmu, engkau bisa terbang tinggi. Kalau saudara dapat berkat Bapa, maka berkat Bapa itu akan membuka pintu-pintu yang masih tertutup. Sehingga dalam hidup saudara selalu ada open doors, selalu ada pintu-pintu terbuka bagi hidup saudara. Dengan berkat Bapa itu kita bisa mengalami percepatan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu jadilah anak-anak yang tahu, yang bisa mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Anda boleh belajar di dalam Alkitab. Kisah anak-anak yang bisa mendatangkan sukacita buat orang tuanya. Anda lihat anaknya Abraham. Siapa tadi namanya? Ishak. Ya, Ishak ini sangat disayang orang tuanya. Dan saya percaya dalam hidupnya dia itu benar-benar hidup jadi anak yang tahu mendatangkan sukacita buat orang tuanya. Buat Abraham dan Sarah. Karena itu dalam hidup Ishak selalu ada pemeliharaan Tuhan. Selalu ada perlindungan Tuhan. Selalu ada kelimpahan. Selalu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan di zamannya Ishak, apa yang dia terima, yang diwariskan Abraham dalam hidupnya, tapi pada zamannya Ishak itu benar-benar dilipat kali gandakan. Luar biasa sekali, berkat Bapak itu punya kuasa yang besar. Sekarang sudah lihat lagi, anaknya Ishak, yaitu siapa? Yakub. Ya, Yakub ini dia nggak dapat warisan secara jasmani. Tetapi luar biasanya, Yakub itu dapat berkat bapaknya. Anda masih ingat kisahnya itu? Hebatnya saudaraku dengan berkat Bapak itu. Walaupun dia nggak dapat warisan secara jasmani. Tetapi yang luar biasa dalam hidup Ishak. Anda bisa melihat bagaimana ada anugerah, ada kasih karunia, ada favor. Sehingga yang diperjuangkan oleh Yakub, yang dikerjakan oleh tangannya, dibuat Tuhan menjadi berhasil.
Doa saya itu yang engkau alami dalam hidupmu. Anda dapat apa enggak dapat warisan secara jasmani. Tapi ada berkat Bapa karena saudara jadi anak yang tahu mendatangkan sukacita buat orang tua. Maka Anda akan melihat apa yang engkau kerjakan disertai Tuhan. Dan dijadikan Tuhan berhasil. Oke, itu adalah hidupnya Yakub. Lanjut lagi ya, Yakub punya anak lagi, salah satu anaknya yang sangat mendatangkan sukacita dalam hidupnya, namanya adalah Yusuf. Yusuf itu adalah anak kesayangan. Saking sayangnya Yakub terhadap Yusuf, sampai untuk Yusuf ini dikasih jubah warna-warni. Jadi yang paling spesial. Masalahnya karena itu saudara-saudaranya jadi iri sama Yusuf. Akhirnya mereka buat rencana yang jahat, terus kemudian mereka tangkap Yusuf, lempar ke sumur, jual jadi budak dan jubah warna-warninya diambil. Tapi saudara harus tahu tentang berkat Bapak ini lebih berkat yang sifatnya rohani dibandingkan sekedar yang jasmani. Ya, Anda harus ngerti, jubah warna-warninya Yusuf boleh saja diambil, tapi berkat Bapa itu selalu ada di dalam kehidupan Yusuf. Karena itu sekalipun di negeri orang, dia jadi budak, hidupnya sempat susah, tetapi dalam hidupnya berkat Bapa itu terus bekerja. Sehingga akhirnya dari posisi paling bawah, Tuhan angkat dan Tuhan permuliakan Yusuf begitu rupa. Jadi saya berdoa saudara saat ini yang ada di dalam kondisi terpuruk seperti Yusuf pada waktu itu. Jadilah anak yang tahu mendatangkan sukacita buat orang tua saudara. Saya percaya kalau berkat Bapak itu tercurah dalam hidup saudara. Maka dari bawah pun tangan Tuhan sanggup mengangkat, mempromosikan dan mempermuliakan hidup saudara. Dan sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Karena itu jadilah anak yang tahu bagaimana untuk mendatangkan sukacita buat orang tua. Ya, jangan sampai sebaliknya. Kita jadi anak yang mendatangkan duka cita, yang meremukkan hati orang tua. Yang membawa aib buat orang tua. Itu yang dilakukan oleh Ham, anaknya Nuh. Anda kalau masih ingat, Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kita mencatat suatu kali Nuh melakukan kesalahan, Nuh mabuk. Ya. Terus kemudian dia telanjang. Nah, Ham melihat itu bukannya menutupi hal yang tersebut, tapi yang dilakukan oleh Ham adalah dia malah menceritakan peristiwa itu, membongkar aib orang tuanya kepada saudara-saudaranya. Akibatnya setelah Nuh sadar, Nuh marah dan kemudian Nuh melepaskan kutuk terhadap Ham. Sejak dari waktu itu bahkan sampai hari ini sekarang keturunan Ham benar-benar hidupnya menderita, benar-benar hidupnya kayak satu bangsa yang hidup di bawah kutuk. Jadi benar-benar hidupnya susah, hidupnya menderita secara luar biasa. Kenapa? Karena pilihan yang salah dalam hidupnya. Jadi hari ini mari kita buka hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita belajar bagaimana saudara dan saya bisa jadi anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Apakah orang tua saudara masih hidup? Apakah orang tua saudara sudah ada di surga? Saya percaya Anda akan belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan yang akan lebih dari semuanya, Tuhan yang akan melihat. Dan kalau Anda melakukan apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan, saudara jadi anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tua saudara. Saya yakin berkat Bapak itu tercurah dalam hidup saudara. Amin. Nah, saya mau bagikan 4 hal yang bisa kita lakukan untuk jadi anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Nomor 1, sebenarnya sederhana ya. Nomor 1, hiduplah dalam kebenaran. Jadi kalau saudara mau membuat orang tuamu happy, sederhana. Hidupnya yang benar. Jangan hidup ngacau, jangan hidup gak karu-karuan, hidup benar. Kita baca 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Yang ngomong ini adalah Yohanes. Yohanes ngomong begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar
bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah ini hati Bapak. Hati Bapak itu, orang tua itu saudaraku paling senang. Kalau dengar, kalau ngelihat anaknya hidup benar. Hidupnya di jalannya benar. Saya sendiri juga ngerasain seperti itu. Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau ngelihat jemaat yang tadinya hidupnya nggak karu-karuan, terus sekarang hidup benar, itu adalah sukacita yang sangat besar. Kalau ngelihat tadinya hidupnya tanpa arti, tapi sekarang menemukan meaning, menemukan arti hidup di dalam Tuhan, beribadahnya benar, melayani Tuhannya benar, itu sukacita di hati saya. Kalau ngelihat tadinya pasangan-pasangan suami istri di gereja, wah pernikahannya kacau balau, berantakan, selingkuh sana, selingkuh sini. Sekarang pemulihan terjadi, ya kemudian hubungan mereka ngalami pemulihan jadi suami istri yang baik. Itu sebuah sukacita. Kalau ngelihat jemaat tadinya kerjanya amburadul, tapi sekarang jadi pribadi yang bertanggung jawab, kerjanya benar. Itu adalah sebuah sukacita. Sama seperti itu juga sukacita orang tua saudara kepada saudara. Buat orang tua kalau ngelihat anak-anaknya hidup benar, itu sendiri sudah menjadi sebuah sukacita. Oke, saya itu menyadari dalam hidup saya. Lebih dari semua pemberian, semua kado, atau kado ulang tahun apapun yang saya bisa berikan kepada orang tua saya, kepada papa mama saya. Saya menyadari bahwa kalau ada satu hal yang saya bisa lakukan yang membuat mereka bersukacita adalah kalau hidup saya benar. Ya, cara saya hidup benar. Cara saya bekerja benar, cara saya melayani Tuhan benar, cara saya mendidik anak benar, cara saya mengelola keuangan benar, cara saya bergaul benar. Hidup yang benar seperti itu akan mendatangkan sukacita bagi orang tua. Anda boleh lihat di dalam Alkitab. Kalau Anda masih ingat kisah tentang anak bungsu yang terhilang, maka Anda akan menyadari bahwa hati orang tuanya, saya percaya hati bapaknya hancur. Ketika ngelihat anaknya merantau di negeri yang jauh, terus hidupnya nggak benar. Dikasih harta, dikasih modal, saya yakin pengharapan orang tuanya adalah anaknya ini bakal sukses, hidupnya tambah cinta Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi sebaliknya yang dilakukan, malah hidup di dalam dosa, malah hidup berfoya-foya, hidup ngaco balau. Saudaraku akhirnya hidupnya rusak, hidupnya berantakan. Buat orang tua ngelihat yang kayak gitu buat anak-anaknya. Itu heartbreaking. Itu sangat menghancurkan hati. Saya sudah melihat orang tua yang ngelihat anaknya seperti itu. Hatinya hancur. Ya bahkan bisa muncul berbagai macam sakit penyakit di dalam tubuhnya. Harusnya sehat. Tapi karena ngelihat anaknya hidupnya kacau balau. Di hati itu jadi beban pikiran yang luar biasa. Tanpa sadar muncul sakit penyakit. Dan itu ngurangi umur. Hanya terpaut berapa tahun tiba-tiba sudah kelihatan jadi tua sekali. Kenapa? Karena sedih. Buat orang tua itu yang paling sedih, yang paling mendukakan kalau ngelihat anaknya hidup nggak benar. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo kita ambil komitmen. Lebih dari segalanya yang Anda bisa lakukan buat orang tua saudara. Lebih dari pemberian apapun buat orang tua saudara, saya ajak saudara ambil komitmen, ayo kita hidup benar. Yang pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup benar secara praktis di dalam kehidupan Anda pribadi masing-masing. Sementara Anda hidup benar, itu sendiri akan mendatangkan sukacita di hati orang tua saudara. Dan kalau orang tua saudara bersukacita, maka berkat Bapa akan dicurahkan di dalam hidup saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana kita bisa menjadi anak yang mendatangkan sukacita buat orang tua kita. Yang kedua ini masih berkaitan dengan yang pertama. Yang pertama tadi hidup benar. Nah yang kedua ini supaya kita bisa hidup benar, maka hiduplah dengan bijaksana. Jadi ini saling berkaitan. Kita perlu belajar hidup dengan bijaksana. Ayo kita baca Amsal 10 ayatnya yang pertama. Amsal Salomo. Anak yang bijak. Jadi Salomo bicara tentang anak yang bijak. 2
Doa saya jemaat keluarga Allah semuanya adalah anak-anak yang bijak. Amin. Jemaat yang bijak. Karena kita mengatakan anak yang bijak mendatangkan apa? Sukacita. Sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi sadarilah kalau hidup kita bebal, gak bijaksana, tanpa sadar kita itu mendukakan orang tua kita. Mungkin saudara sebagai anak Anda berpikir ini kan hidupku sendiri. Ya hidupku sendiri. Gak ada urusan, gak kayak gitu. Karena saudara adalah anak. Kalau hidup saudara bebal, Alkitab ngomong, itu akan mendatangkan kedukaan buat orang tua. Sebaliknya, kalau kita ngerti hidup bijaksana, ngelihat anak hidup bijaksana, orang tua happy, orang tua bahagia, orang tua bersuka cita. Karena itu jadilah anak yang hidup dengan bijaksana. Mungkin Anda tanya, gimana caranya kita hidup bijaksana? Dimulai hal yang sederhana. Bijaksanalah dalam menggunakan waktu saudara. Saya perhatikan ya, ada orang tua yang sedih. Karena ngelihat anaknya menggunakan waktunya sangat serampangan. Gak mau kerja, malas-malesan, seharinya cuma di rumah, main games, gak ngapa-ngapain. Gak mau bertanggung jawab. Saya mau ngomong sama saudara, orang tua ngelihat anaknya kayak gitu, apalagi kalau sudah dewasa. Itu heartbreaking, itu menghancurkan hati, itu mendukakan. Jadilah anak yang bertanggung jawab, apalagi kalau sudah dewasa. Kalau Anda masih di usia sekolah pun, jadilah anak yang rajin sekolah, rajin belajar. Itu membawa sukacita buat orang tua saudara. Kalau engkau sudah dewasa, jadilah anak yang rajin bekerja. Anak yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Ngelihat saudara seperti itu. Orang tuamu bersuka cita. Kalau Anda bekerja, urusin yang benar pekerjaannya. Jangan asal bekerja. Kalau Anda buka toko, Anda berbisnis, berbisnislah dengan benar. Bekerjalah dengan keras, dengan tekun, dengan rajin. Ngelihat kayak gitu, orang tua itu happy. Orang tua bersuka cita. Itu namanya bijaksana. Ya, yang kedua juga, saudara bijaksana dalam mengelola keuangan. Saya melihat ya ada orang tua yang hancur hatinya. Karena mendengar, karena ngelihat anaknya hidupnya pemborosan. Seperti kayak kisah anak bungsu yang terhilang. Pokok dikasih uang berapapun selalu dihambur-hamburkan, dihabis-habiskan. Jadi nggak tahu cara untuk bekerja, menghasilkan uang. Taunya ngabisin. Berapapun banyak dikasih selalu dihabiskan. Tidak bertanggung jawab. Nggak tahu mengelola keuangannya, tidak bijaksana. Hari ini saya ajak saudara untuk belajar. Mengelola keuangan saudara dengan bijaksana. Apa yang dipercayakan kepada saudara, alokasikan dengan baik. Alokasikan dengan benar. Tata hidupmu dengan baik. Tata keuanganmu dengan benar. Ketika engkau melakukan hal itu saja akan mendatangkan sukacita bagi orang tua saudara. Amin. Jadi hiduplah dengan bijaksana. Juga tentunya yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, bijaksana dalam memilih pasangan hidup. Saya ajak saudara baca Kejadian 26 ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Ditulis begini. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Ayat 35 perhatikan. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Anda lihat. Jadi Esau milih pasangan hidupnya mendatangkan sukacita atau mendukakan orang tuanya. Anda dari situ ngerti. Di satu sisi Yakub itu tahu nyenengin hati orang tua. Tapi di sisi yang lain ya Esau itu mendukakan orang tuanya. Jadi kita harus mengerti bahwa memilih pasangan hidup itu salah satu pilihan yang terpenting yang kita bisa ambil dalam hidup kita. Kalau Anda salah memilih pasangan hidup,
Ada banyak hal yang akan berantakan di dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda tahu bagaimana memilih pasangan hidup yang benar, maka anugerah dan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Karena itu saya sarankan, libatkan orang tua saudara di dalam memilih pasangan hidup. Tahu nggak saudara, yang saya sampaikan sama saudara ini sendiri saya lakukan juga dalam hidup saya. Ya, sebelum saya jadian, serius, pacaran sama pacar saya dulu, sekarang istri saya, yaitu Pastor Nita. Ya, pertama saya ngomong dulu sama orang tua saya. Saya minta izin dulu sama orang tua saya. Dan orang tua saya setuju. Setelah itu berikutnya saya datang ke rumahnya dia, ke rumah pacar saya untuk ketemu sama orang tuanya. Dan saya ngomong dulu, saya minta izin dulu. Dan mereka setuju, baru kita mulai pacaran. Baru kita mulai hubungan kita. Kita jadian dan kita serius di dalam hubungan kita. Ya, jadi sejak dari awal saya mau memastikan hubungan ini mendapat blessing dari orang tua. Hubungan ini mendapat berkat dari orang tua. Karena sejak dari awal kita terima berkat dari orang tua. Saya bisa merasakan sungguh-sungguh sampai hari ini anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu semakin nyata dan semakin nyata di dalam keluarga kita. Jadi saya ajak saudara, hiduplah dengan bijaksana. Tadi yang pertama, untuk jadi anak yang mendatangkan sukacita, hidup dengan benar. Yang kedua, hidup bijaksana. Oke, sekarang yang ketiga, mau dididik dan diajar. Saudaraku, Anda bisa jadi anak yang membuat orang tua saudara bersukacita adalah saudara sesederhana mau dididik orang tua, mau dengar orang tua. Kalau orang tua nasehatin, kalau orang tua ngarahkan, perkara Anda setuju nggak setuju, tapi ambil posisi mau mendengar, mau merenungkan, mau memikirkan, mau bahkan ngikuti apa yang jadi arahan nasihat yang baik dari orang tua saudara. Kalau engkau lakukan itu, orang tua itu senang. Kalau dia ngomong, dia nasehatin, ngarahin yang baik, anaknya dengar. Dan itu akan mendatangkan sukacita dalam hati orang tua. Dan itu akan mendatangkan berkat dalam hidup saudara. Saya mau bacakan satu kisah tentang seorang anak yang baik, yang dengar-dengaran akan nasihat, arahan dari orang tuanya. Bahkan sebenarnya ini bukan orang tuanya, tapi mertuanya. Jadi ini menantu dan mertua. Oke, namanya adalah Ruth dan Naomi. Saya bacakan ya. Ruth 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, kepada mertuanya, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15. Dan dialah, ini bicara tentang Ruth ya. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu. Jadi ini bicara tentang Ruth. Oke, menantunya Naomi adalah Ruth. Menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow, saudara harus ngerti. Di zaman itu, anak laki-laki itu segalanya. Perempuan itu kayak jauh sekali nilainya dibandingkan dengan anak laki-laki. Bahkan di zaman sekarang pun sebagian orang masih mempercayai yang seperti itu. Tapi Anda harus ngerti, dengan budaya yang seperti itu pun, ketika orang melihat Ruth jadi menantunya Naomi, Ruth begitu luar biasa, begitu dengar-dengaran, begitu tahu berbakti kepada mertua. Saudaraku, orang komentarnya ngomongnya, Ruth itu, menantumu itu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Kalau Anda baca ya dalam kisahnya Ruth, Anda akan temukan Naomi ngomong apapun, Ruth taat.
Naomi suruh Rut kerja di sini. Rut taat. Naomi suruh Rut lakukan ini. Membangun hubungan yang baik sama Boaz. Rut taat. Semua yang disuruh Naomi, Rut belum tentu ngerti. Tapi Rut dengar-dengaran, Rut ngikuti. Dan karena itu, Tuhan melihat Rut. Tuhan mengangkat. Tuhan memberkati Rut luar biasa. Sampai Rut dianggap 7 kali lebih berharga. Jadi perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Doa saya saudara sebagai anak. Saudara jadi anak yang membawa sukacita 7 kali lipat dibandingkan kebanyakan anak yang lain. Saya berdoa mulai hari ini. Anak yang baik, roh anak yang baik seperti yang dimiliki oleh Rut. Dibangkitkan juga dalam hidup saudara. Karena di masa seperti sekarang ini, saya perhatikan semakin sedikit anak yang mau denger-dengeran sama orang tuanya. Terlebih sedikit lagi menantu yang mau dengar perkataan mertuanya. Tapi Rut ini pengecualian. Dan saya berdoa Anda juga pengecualian. Karena itu Anda akan mengalami pengecualian juga di dalam Tuhan. Tuhan akan istimewakan dan berkat Bapa itu Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Karena itu jadilah anak yang mau dididik, mau diajar, mau diarahkan oleh orang tua saudara. Saya berusaha praktekkan ini dalam hidup saya. Karena itu secara periodik saya kadang-kadang ngomong sama orang tua saya. Apakah ada masukan? Apakah ada hal yang papa, mama lihat dalam hidupku yang perlu aku koreksi, perlu aku rubah, perlu aku perbaiki. Saya sengaja tanya itu, karena saya mau dengar. Jangan-jangan ada sesuatu yang mereka ngelihat, tapi mereka nggak enak untuk ngomong, terus mereka tahan. Jadi saya tanya itu, kenapa? Saya minta didikan, saya minta arahan, saya minta nasihat. Dan saya lakukan itu bukan cuma sama orang tua saya. Saya juga tanyakan pertanyaan yang sama kepada mertua saya. Secara periodik. Kenapa? Karena saya mau belajar jadi anak yang mau dididik, mau dinasehati, mau diarahkan. Sampai sekarang masih saya lakukan itu. Dan benar-benar saya mau ngomong sama saudara. Kalau kita punya hati, punya roh anak yang baik, maka berkat Bapa itu akan ada atas hidup kita. Maka engkau akan jadi anak yang dalam hidupmu kasih karunia dan anugerah Tuhan tidak akan pernah kering. Anda akan dihujani dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup saudara. Karena itu jadilah anak yang baik. Yang mendatangkan sukacita dalam hati orang tua saudara. Dengan cara mau dengar-dengaran, nasihat, didikan, arahan mereka. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana kita jadi anak yang membawa sukacita buat orang tua kita. Sederhana. Jadilah anak yang mau dekat sama orang tua. Jadilah anak yang menyempatkan waktu dengan orang tua. Saya yakin tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dalam hati orang tua dibanding kalau dekat sama anaknya. Waktu saya renungkan tentang kisah anak bungsu yang terhilang, saya percaya satu yang paling menghancurkan hati bapaknya adalah setelah bapaknya melakukan yang terbaik buat anaknya itu. Ngasih harta yang banyak, bahkan separuh hartanya diberikan kepada anak itu. Walaupun belum waktunya. Tapi bukannya anaknya itu bersyukur, berterima kasih, terus kemudian semakin dekat sama dia. Malah langkahnya sebaliknya. Anaknya itu pergi jauh meninggalkan bapaknya. Dan jadi anak yang terhilang. Saya berdoa, saudara tidak jadi anak yang terhilang dalam hati orang tua saudara. Walaupun mungkin saudara masih satu kota, saudara masih satu rumah. Tapi doa saya, Anda tidak jadi anak yang terhilang dalam hati orang tua saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita terus menjauh. Orang tua kita maunya dekat. Tapi kita kayaknya nggak mau. Kita kayaknya nggak punya waktu buat orang tua. Hari ini saya ajak saudara, sempatkan waktu. Saya belajar lakukan itu dalam hidup saya. Secara periodik juga,
Saya berusaha untuk WhatsApp, saya berusaha untuk texting, saya telepon, ya, saya ambil waktu ngobrol, saya ambil waktu untuk berkunjung, datang secara fisik. Walaupun kami tinggal di kota yang berbeda, tapi saya berusaha secara periodik terus, secara konsisten ngelakuin itu. Untuk apa? Untuk dekat sama orang tua. Kenapa? Karena saya sendiri orang tua, punya anak, saya paling happy kalau anak-anak saya itu dekat sama saya. Dan saya sedih ketika anak-anak saya gak mau dekat sama saya. Saya ngerasain perasaan itu. Dan saya percaya orang tua, mertua saya juga merasakan hal yang sama. Karena itu saya mau belajar untuk menyenangkan hati orang tua, mertua. Dengan cara apa? Jadi anak yang suka dekat sama mereka. Saya mau bacakan ayat terakhir buat kita semua. Amsal 23 ayatnya yang ke-25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Wow. Ini nasihat yang luar biasa. Dan saya ajak saudara jadikan ini visi saudara. Yaitu membuat orang tua kita bersuka cita. Dan beria-ria hidupnya, hatinya. Karena saudara, karena kita jadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang tahu mendatangkan sukacita buat orang tua kita. Kalau Anda lakukan itu, saya mau ngomong sama saudara, Tuhan yang akan memastikan berkat Bapa itu ada atas hidup saudara. Dan dengan berkat Bapa itu, apapun boleh terjadi. Tapi Tuhan yang akan pastikan penyertaannya, pemeliharaannya, anugerahnya, kasihnya akan selalu tersedia, akan selalu melimpah dalam hidup saudara. Siapa yang mau jadi anak yang baik, yang mendatangkan sukacita buat orang tuanya? Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan. Mari semuanya kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kita katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hari ini kita bicara tentang sukacita dalam keluarga. Amin. Doa saya itu yang akan Anda alami mulai saat ini dalam keluarga saudara, ada sukacita. Amin. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya ngerti buat sebagian orang ketika bicara tentang keluarga itu adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menghancurkan hati.
Tapi doa saya mulai saat ini perubahan terjadi. Pemulihan terjadi. Mulai saat ini Tuhan menjadikan segala sesuatu jadi baru di dalam hidup saudara. Engkau bisa menikmati sukacita di dalam keluargamu. Sukacita dalam hubungan dengan orang tua saudara. Dengan anak-anak saudara. Dengan kakak saudara, adik saudara, dengan sepupu saudara. Ada sukacita di dalam keluarga saudara. Dan tahukah saudara, kalau Anda mau mengalami itu, sumber sukacita adalah Yesus. Sumber sukacita yang sejati adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu kalau engkau ingin mengalami sukacita dalam keluarga, mari kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Yesus masuk dalam hati kita. Yesus masuk di dalam keluarga kita. Jadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dimanapun Anda berada, mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa saya ini. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Jadi Selamatku. Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi sumber sukacita dalam Jadi hidupku. sumber sukacita dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang Mulai sekarang. hidupku milik Tuhan Yesus Kristus. Hidupku milik Tuhan Yesus Kristus. Dan aku percaya Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah diampuni. Dan hidupku sudah Dan diselamatkan. hidupku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Yesus aku berdoa. Amin. Mari sekarang kita angkat dua tangan kita. Masing-masing kita berdoa buat keluarga kita. Oh Tuhan, penuhi keluarga kami dengan sukacita-Mu. Tuhan, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat keluarga kami diselamatkan. Karena itu biar belas kasihan-Mu turun atas keluarga kami. Jamah keluarga kami. Selamatkan, selamatkan keluarga kami. Pakai kami Tuhan untuk bersaksi. Pakai kami jadi kesaksian dalam keluarga kami. Sehingga melalui hidup ini, keluarga kami merasakan kasih Kristus. Ada kasih Yesus mengalir melalui hidup kami, melalui perkataan kami. Sehingga keluarga kami diselamatkan. Jesus. Pakai kami jadi saksi. Pakai kami selamatkan jiwa. Pakai kami jangkau jiwa. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua saudaraku, saya mau tantang saat ini saudara untuk meresponi firman Tuhan. Jadi anak yang mau membawa, mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Bahkan sekalipun orang tua saudara sudah ada di surga, saya mau ngomong sama saudara, Anda tetap bisa hidup benar, hidup bijaksana. Pilihan-pilihan hidup saudara bisa mendatangkan sukacita. Dan yang paling penting sukacita. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu siapa saat ini yang mau meresponi firman Tuhan? Siapa yang mau ngomong, Tuhan aku mau berkat Bapa itu. Tuhan aku mau jadi anak yang baik. Tuhan aku mau jadi anak yang tahu mendatangkan sukacita buat orang tuaku. Dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku komit jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi anak yang mendatangkan sukacita Jadi anak yang mendatangkan sukacita buat orang tuaku. buat orang tuaku, Bagi keluargaku. bagi keluargaku. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Mari Tuhan. masing-masing saudara berdoa. Nama Yesus. Mari berurusan pribadi dengan Tuhan. Oh, mampukan aku. Jadi anak yang baik. Mampukan aku hidup benar. Menjadi berkat. Mampukan aku hidup bijaksana. Bijaksana. Aku mau Tuhan jadi anak yang dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua, arahan dan didikan mereka. Jadi anak yang mau dididik, diajar,
ada 7 anak laki-laki. Kami mau Tuhan mendatangkan sukacita 7 kali ganda bagi orang tua kami. Oh, mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Kami mau dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga kami. Beri kami hati yang baru. Beri kami hati yang mencintai keluarga. Beri kami hati yang mencintai orang tua kami. Beri kami roh anak yang baik ya Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari yang terakhir kita nyanyikan ini yang terbaik. Angkat 2 tangan, katakan hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.